Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hadi sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk motivasi, kesehatan, dan juga kemampuan kekuatan, sehingga kemudian pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang pengembangan SDM, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang peran manusia dan sistem sosial yang pertama manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Jadi manusia itu selalu berinteraksi dengan sesama. Kenapa? Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu nggak bisa hidup sendiri, tapi butuh peran orang lain. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya jadi karena kita makhluk sosial, maka kita saling membutuhkan karena kita hidup di dunia, maka kita membutuhkan satu dan yang lainnya. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Jadi karena kita membutuhkan orang lain terus kemudian oleh karena itu kita dalam rangka mempertahankan hidup, kita itu membuat semacam kelompok sosial membuat semacam kelompok sosial. Jadi membentuk sebuah kelompok sosial itu adalah sebuah upaya dalam rangka manusia mempertahankan hidup dan juga mengembangkan kehidupannya. Dalam kehidupan bersama manusia memerlukan pula adanya organisasi. Jadi tadi karena manusia itu dalam rangka mempertahankan hidup itu mereka membentuk suatu kelompok maka dari itu manusia perlu yang namanya organisasi. Organisasi itu yaitu jaringan interaksi sosial antar sesama untuk menjamin keterlibatan sosial. Jadi dari organisasi itulah akan terbentuk sebuah jaringan interaksi sosial antar sesama manusia untuk menjamin ketertiban sosial. Maka manusia perlu berkelompok, maka manusia perlu berkumpul, maka manusia perlu adanya organisasi. Interaksi itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan hidup, seperti keluarga inti, keluarga luas, atau kelompok masyarakat. Jadi proses interaksi proses pengkelompokan itulah yang kemudian melahirkan suatu lingkungan hidup, misal lingkungan keluarga inti, keluarga luas, atau lingkungan kelompok masyarakat. Itu dimunculkan dari interaksi sosial antar individu. Lingkungan hidup itu sebagai tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial. Jadi dari lingkungan hidup itulah itu berlangsung yang namanya proses interaksi sosial antar anggota atau kelompok masyarakat beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang mapan. Jadi di dalam sebuah kelompok, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah masyarakat mereka saling berinteraksi di sana, yang mana antara satu orang dengan orang yang lain dalam artian dalam kelompok masyarakat itu ada yang namanya simbol, nilai, serta norma yang sudah mapan. Jadi norma, nilai yang sudah mapan itulah kemudian diikuti oleh manusia itu sendiri ataupun oleh individu itu sendiri dalam rangka mempertahankan kehidupannya, mempertahankan interaksi sosialnya. Manusia memerlukan lingkungan sosial yang serasi untuk kelangsungan hidup. Jadi untuk kelangsungan hidup manusia memerlukan lingkungan sosial yang serasi. Dalam artian lingkungan hidup yang serasi bukan hanya dibutuhkan oleh seorang saja, tapi juga oleh seluruh orang di dalam kelompoknya. Jadi keserasian, keharmonisan, kestabilan di dalam sebuah lingkungan sosial itu tidak hanya dibutuhkan individu, tapi juga dibutuhkan oleh seluruh anggota
kelompok. Nah, untuk mewujudkan itu dibutuhkan kerjasama kolektif di antara sesama anggota. Maka sesama anggota kelompok itu harus saling bekerja sama agar sekali lagi harus kolektif ya, harus secara kolektif kerjasama agar supaya apa? Agar supaya tercipta sebuah lingkungan yang serasi. Nah, kerjasama tersebut dilakukan untuk membuat dan melaksanakan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai mekanisme pengendalian perilaku sosial. Kerjasamanya itu dalam bentuk apa? Kerjasamanya adalah dalam bentuk melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama ya sebagai mekanisme pengendalian perilaku sosial. Jadi aturan-aturan yang sudah kemudian disepakati itu dilaksanakan ya oleh anggota, oleh seluruh manusia dalam suatu kelompok, sehingga kemudian nanti tercipta lingkungan sosial yang serasi, sehingga kemudian tercipta kerjasama yang kolektif antar sesama anggota kelompok. Nah, itu adalah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di sini ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi sekali lagi, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan orang lain. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan sosial atau social needs, yaitu berinteraksi dengan orang lain. Jadi kebutuhan manusia adalah berinteraksi, kebutuhan sosial manusia adalah berinteraksi dengan orang lain. Nah, pasti itu ya. Terus kemudian manusia dapat mengembangkan potensinya bila ia hidup di tengah manusia. Jadi manusia itu akan mampu ya mengembangkan potensinya jika dia hidup di tengah-tengah manusia ataupun di tengah-tengah kelompok. Dia tidak akan mampu kemudian mengembangkan potensinya kalau kemudian dia hidup sendiri tanpa kemudian terlibat dan berinteraksi dengan kelompok. Yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling tolong-menolong, setia kawan, dan toleransi, serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Jadi untuk apa ya istilahnya, manusia itu memiliki naluri ya, naluri tolong-menolong, setia kawan, dan juga toleransi antar sesama, toleransi, simpati, dan juga empati antar sesama. Itu merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri-naluri tersebut. Nah, ketika itu dilanggar atau terabaikan, maka terjadilah yang dinamakan penyimpangan sosial. Jadi ketika tidak ada tolong menolong, tidak ada setia kawan, tidak ada toleransi, tidak ada simpati, tidak ada empati, maka yang terjadi adalah penyimpangan sosial, karena manusia sudah keluar dari nalurinya sebagai seorang makhluk sosial itu sendiri. Kemudian peran manusia ya sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia adalah makhluk hidup yang dapat dilihat dua sisi, yaitu sebagai makhluk biologis, dan yang kedua adalah makhluk sosial. Jadi manusia memiliki dua peran, yaitu makhluk biologis dan makhluk sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengkaji manusia sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia merupakan bagian dari sistem sosial. Jadi manusia itu merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang berkelompok dan membentuk sebuah budaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa manusia itu untuk kemudian melangsungkan kelangsungan hidupnya, manusia butuh berkelompok, manusia butuh bermasyarakat, manusia butuh berinteraksi. Lah, oleh karena itu manusia itu juga merupakan merupakan bagian dari sistem sosial kelompok tersebut. Nah, tanpa kepribadian manusia tidak ada kebudayaan, meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah dari kepribadian. Jadi dari kepribadian manusia itulah ya yang kemudian berkelompok, yang membentuk masyarakat, maka akan tercipta sebuah yang namanya kebudayaan. Walaupun tidak bisa dikatakan juga bahwa kebudayaan itu adalah jumlah dari kepribadian. Karena apa? Karena di sini
yang namanya budaya tidak kemudian dihasilkan hanya dari yang namanya kepribadian saja, tapi banyak faktor yang kemudian menghasilkan yang namanya kebudayaan. Lah individu adalah kreator dan sekaligus manipulator dari kebudayaan. Lah manusia atau individu itu adalah pembuat budaya itu sendiri. Mereka yang kemudian membuat aturan, mereka yang kemudian membuat norma, mereka yang kemudian membuat budaya ya di masyarakatnya ya, yang kemudian nanti norma, budaya, aturan itu kemudian diikuti agar supaya masyarakat tersebut bisa berjalan secara serasi ataupun berjalan secara harmonis. Nah, kaitannya dengan pengembangan SDM ini ya, kita harus memahami bahwa apa ya istilahnya, sekali lagi manusia itu selain sebagai makhluk biologis juga merupakan makhluk sosial. Manusia butuh manusia yang lain. Lah oleh karena itu ya, di dalam sebuah kelompok nantinya ya, misalnya peserta didik misalnya dalam sebuah kelompok, yaitu kelompok kelas ataupun kelompok sekolah ya, itu mereka harus mereka merupakan bagian dari sistem sosial tersebut. Oleh karena itu harapannya peserta didik tersebut harus menaati aturan-aturan, norma-norma, kebudayaan yang ada pada sebuah komunitas atau kelompok tersebut. Kalau tidak demikian nanti terjadi yang namanya penyimpangan sosial. Nah, dalam rangka berinteraksi tersebut harus ada sikap-sikap tadi, harus memunculkan naluri manusia sebagai makhluk sosial seperti simpati, empati ya, tanggung jawab dan lain sebagainya itu tadi ya, harus dimunculkan ya, agar supaya sekali lagi tidak terjadi penyimpangan sosial. Nah, kaitannya dengan bimbingan dan konseling ya, oleh karena itu kita harus senantiasa membantu konseli sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Dalam kaitan ini adalah sebagai makhluk sosial untuk apa? Untuk kemudian agar mereka bisa berinteraksi, agar mereka bisa berkumpul, agar mereka bisa bekerja sama secara kolektif dengan lingkungan sosialnya, yaitu teman-teman di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan sekolah ya. Itu udah ketika kemudian kita sebagai seorang konselor ya, mampu membantu konseli dalam rangka tadi ya, membantu konseli untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara serasi dan juga secara kolektif, maka niscaya ke depan konseli akan mampu ya mengembangkan potensinya. Karena apa? Potensi individu itu dapat berkembang dengan yang namanya kelompok ataupun interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial, seorang individu tidak akan mampu mengembangkan sebuah potensinya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan sukses selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.